Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Kan ku arahkan seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau persiapkan hari-hariku di rencana-Mu. Bukan karena kuatku, namun kemenangan-Mu. Rajaku, Engkaulah pembelaku, Kau berperang bagiku, landasanku berharap. Segenap hati dan pikiranku tertuju kepadamu, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran. Come on, Kitchen. Kau lengkapiku dengan firman-Mu untuk kebaikanku. Kan ku hadapi pertandinganku, kan rasa takut, bukan karena kuatku, namun kemenangan-Mu. Rajaku, Engkaulah pembelaku, Kau berperang bagiku, landasanku berharap. Segenap hati dan pikiranku tertuju kepadamu, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran. Jen, ikutin saya yuk. Hey! Hey! Hey!
kemenanganmu. Sekali lagi KG Sense. Bukan karena kuatku, namun kemenanganmu. Rajaku, Engkaulah pembelaku, Kau berperang bagiku, landasanku berharap. Segenap hati dan pikiranku tertuju kepadamu, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran. Yang siap puji Tuhan lebih lagi katakan yeay. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Wow, wow, mulia namamu. 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 Mulia namamu. Let's prepare our heart, Christians. Dia Allah kita yang hidup, Dia Allah kita yang bangkit. Dia penenun seluruh hidup kita. Yesus, mulialah namamu, dan ajaib semua perbuatanmu. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku. Engkau penenun hidupku, Engkau penenun hidupku. Tulis kisahku di hatimu. Kaulah
Okay, Jesus, with all your heart, let's take it. Engkau penenun hidupku. Engkau penenun hidupku. Kau tulis kisahku di hatimu. Kaulah penebusku, juru selamatku. Oh, ya Yesus, mati bagiku. Ya Yesus, Selamatkan jiwa kami. selamatkan jiwaku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ya Yesus, Engkau hidup buat kami. hidup bagiku. Ya Yesus, pulihkan jiwaku. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Oh, di cintamu, di atas Golgota, miku kemenangan. Supaya yang percaya beroleh kehidupan kekal. Oh, ya Yesus, mati bagiku. Ya Yesus, selamatkan jiwaku. Ku bersyukur, ku bersyukur. One more time, let's sing. Ya Yesus, hidup bagiku. Ya Yesus, pulihkan jiwaku. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Penebus kami yang setia, pemberi kami hidup, penyelamatku yang hidup. Diberikan padamu, kau mati buat kami, membukakan kami untuk hidup buatmu. Sehingga ku bisa pergi, itu karena selamanya. Yesus, Kau Tuhan yang hebat, disembah, pribadi yang tak terbayangkan, tak terbayangkan kasih-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah saja. Oh, karena kasih karunia melimpah, kasih pribadi yang sungguh mengasihi, kasih karunia-Mu menyelamatkan kami, bukan hanya saat penebusan, namun sekarang juga Tuhan. Karena Kau setia, karena Kau baik bagi kami, layak ke penyembahan-Mu. Oh, sembah Dia. By your grace, I've been set
Sing with me, church. By your grace, I've been set free. By your love, I'm alive. Sing with me louder. By your grace, I've been set free. By your love, I'm alive. By your grace, I've been set free. By your love, I'm alive. I have been
magicians. Oh, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless praise, we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless praise, we will sing Your praise, oh Lord our God. Say it out loud, musicians. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless praise, we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless praise, we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Thank you, Lord. Sebab hanya Engkau yang layak untuk diagungkan Tuhan. Tuhan yang mati bagi kami, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Hidup kekal yang Kau kasih sama kami Tuhan, gak akan pernah bisa kami balas dengan apapun. Hari ini pun kami memuji-Mu. We make something special for You. Gak akan pernah bisa di-compare dengan kasih yang udah Engkau kasih sama kami. Tapi ini hati kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Kami tahu dan kami yakin Tuhan disenangkan malam ini. Thank you Jesus untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Jumat Agung. Terima kasih untuk Paskah. Terima kasih udah lahir bagi kami. Sebab siapa kami tanpa Kristus yang lahir untuk kami? Siapa kami jika Kristus gak mau mati buat kami? Dan siapa Kristus jika kebangkitan itu hanyalah hoaks belaka? Sebab itu hari ini kami mau celebrate karena kami percaya Kristus udah bangkit bagi kami. Sebab kami percaya bahwa Kristus udah bangkit memenangkan semua hal yang menjadi peperangan kami. Sebab Kristus telah bangkit bagi kami untuk memberikan harapan baru bagi kami. Sebab Kristus adalah harga kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, biar pujian kami dan penyembahan kami jadi dupa yang harum, semerbak di tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai anak-Mu untuk memberitakan firman-Mu dan berikan urapan yang sama, sebab kami tahu kami sama di hadapan Tuhan. Maka dari itu hari ini Tuhan kami mau melihat, kami mau menyaksikan, biar mata kami yang selama ini buta, selama ini ada yang menghalangi mata kami, biar itu dilepaskan dari mata kami sehingga kami bisa melihat kebangkitan Kristus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu KGC Royal Surabaya. Dengan semua keterbatasan kami, tapi juga kami bersyukur dengan semua kelebihan kami.
Terima kasih Tuhan, ini kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Semua yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing. Ada yang pakai rok bisa minta ini ya, bisa minta apa namanya? Selendang, benar. Bisa minta selendang, oke. Before saya memulai sermon saya untuk hari ini, sharing saya hari ini, saya memperkenalkan diri, nama saya Doni Adua, buat yang belum kenal. Dan selamat datang untuk para KJCian semuanya. Silakan duduk, untuk KJCian yang di belakang mungkin itu bisa duduk di depan-depan. Silakan guys bisa duduk bersama dengan kami semua, silakan duduk aja. Enakin duduknya seperti apa. Dan kita mau menyambut dulu, ada Cenensi sebagai KJC Surabaya leader loh ini. Tepuk tangan dulu untuk Cenensi. Oke, berhubung Cenensi ada di sini, saya juga mau menyampaikan sebenarnya. Ini ada kabar baik saudara. I wanna give a victory message yang saya percaya bahwa karena ini memang kebangkitan ya, ini adalah satu hal yang dalam tanda kutip gini, kita ini sedang merayakan kemenangan Kristus atas maut. Maka dari itu I want to share to you bahwa di hari Kamis nanti kita akan mulai menjangkau SMA 13 Surabaya. Amin. Kita akan mulai menjangkau, kita akan mulai masuk di sana. Thank you untuk David yang menjadi pintu kita. Thank you David, luar biasa. Kita akan mulai masuk ke sekolah-sekolah guys. Kita akan mulai masuk ke sekolah-sekolah. Something new for me, of course. Sesuatu hal yang baru bagi saya. Tapi ini adalah sesuatu hal yang makes me more excited. Karena saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu gak bisa hanya berhenti di gereja. Kasih karunia Tuhan itu akan pursue mereka semua. Untuk pada akhirnya mendapatkan hati mereka. Dan mereka berbalik pada Tuhan. Dan itu yang harus terjadi. Silakan duduk, Joketi dan temannya silakan duduk. Oke, saya enak banget di sini. Sumpah ini enak banget. View ini terbaik. Oke, tapi sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk semua panitia yang terlibat untuk menyiapkan semua ini untuk kalian semua. Oh wow. I cannot mention you guys, tapi yang pasti para home pastor yang ada really proud of you. So, mari kita sama-sama masuk lebih dalam. Tema saya pada hari ini adalah The Grace Pursue Me. Seperti, bagus loh kayak gini ya. Saya tercengang sendiri loh, bagus banget ini. Bisa gak umum kayak gini? Enggak, maksudnya umum saya pengen rindu dibuat kayak gini. Tapi hari ini adalah bukti bahwa gini, young ministry harus dikerjakan oleh young person. Amin, amin. Oke, The Grace Pursue Me. So, Paskah, selamat hari Paskah anyway buat kalian semua. Paskah adalah sebuah hal atau momen penting bahwa kita gak bisa lepaskan Paskah dari sebuah kisah penyelamatan kita pertama. Tapi kita juga gak bisa melepaskan Paskah dari rangkaian rencana besar Allah, yaitu mulai dari dia lahir, bahkan mulai dari penciptaan sebenarnya. Tetapi kalau ngomongin tentang Yesus, kita ngomongin tentang ketika dia lahir, ketika dia mati, ketika dia bangkit, dan kemudian ketika dia naik ke sorga. So that Paskah bukanlah hanya sekedar event. Event macam ini bisa tergantikan dengan event-event yang lain. Tetapi Paskah adalah sebuah momen. Kenapa disebut momen? Karena ini sebuah momentum. Sebuah momentum yang membuat kita pada akhirnya mengerti bahwa gini, Kristus sudah menang buat kita. Kristus sudah membawa kita keluar dari kungkungan dosa menuju kepada kehidupan kekal yang dia sediakan bagi kita. Itu Paskah. Paskah yang di zaman dahulu di perjanjian lama adalah Paskah untuk merayakan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Paskah yang Kristus kasih sama kita, lebih dari sekedar Israel keluar dari Mesir. Tetapi manusia keluar dari kungkungan dosa, keluar dari kuasa maut, menuju kepada kuasa Allah yang hidup. Amin. Maka dari itu hari ini, di momen Paskah ini, saya pengen membahas ada satu kisah yang menurut saya ini bagus banget. Ini adalah sebuah istilahnya ini, sebuah kejadian yang ditulis sama Alkitab. Tentang dua murid Yesus yang menuju ke Emmaus. Emmaus. Ada sebuah nama daerah di daerah saya nggak tahu, daerah Israel yang tepatnya ya.
Ini ada sebuah kisah perjumpaan. Sebuah kisah perjumpaan atau lebih tepatnya sebuah kisah di mana Yesus menampakkan dirinya kepada dua murid yang sedang kecewa. Saya mau tekankan ini dulu. Dua murid yang sedang kecewa. Kenapa tertarik untuk ini? Selain daripada ini silabus yang Kois sediakan. Tapi lebih dari itu gini. Kisah ini adalah salah satu kisah. Bahkan mungkin ini adalah sebuah kisah post Passover. Atau kisah setelah Jumat Agung. Yang sangat menggambarkan bagaimana sesungguhnya kondisi dari para pengikut Yesus setelah Yesus mati. Kita kan gak pernah dikasih tahu kan sebenarnya. Ketika Yesus sudah mati, muridnya kemana? Kita cuma tahu sebelum Yesus disalibkan, Petrus menyangkali 3 kali. Kita tahu itu. Kemudian ketika Yesus disalibkan, Yudas bunuh diri. Kita tahu itu. Tetapi murid-murid yang lain kita gak pernah tahu. Sampai akhirnya mungkin saya yang gak pernah tahu, mungkin kalian udah tahu. Tapi bagi saya ketika saya baca ini adalah sebuah penggambaran spesial, penggambaran begitu detail tentang perasaan murid-murid Yesus ketika Yesus sudah disalibkan. So that kalau kita boleh ngomong sebenarnya di saat itu bagi murid-murid ketika Yesus sudah disalibkan, Yerusalem bukan lagi tempat yang aman bagi mereka. Karena gurunya aja disebut sebagai orang yang menista agama, ya kan? Menista agama tuh. Apalagi murid-muridnya. Kalau nggak penjara pasti rehabilitasi gitu. Kalau sekarang, ya kan? Sekarang. Yerusalem bukan tempat yang aman lagi karena status murid Yesus yang dianggap sebagai penista agama Yahudi kala itu, tentu mereka menjadi sasaran berikutnya untuk diudek. Apa? What is the meaning of udek? Disiksa dan lain sebagainya. Karena memang mereka mulai dikejar satu sama lain. Nah, di tengah konflik seperti itu, di tengah masalah seperti itu, murid-murid mulai terpecah. Mereka takut. Iya, mereka takut guys. Mereka bukan pemberani gitu. Mereka bukan yang demo, ayo bebaskan Yesus, ayo hidupkan Yesus lagi, nggak ada. Mereka nggak demo, mereka nggak ngapa-ngapain, mereka lari, mereka terpecah semuanya. Ada yang kembali ke kehidupan lama mereka, ada yang kembali ke pekerjaan lama mereka. Ada yang kembali dari Yerusalem ke kota asal mereka. Dan termasuk ada yang kembali ke Emmaus hari itu. Sebenarnya gini, kita cukup memaklumi sebenarnya kenapa murid-murid begitu takut dan kemudian dia kembali. Bayangin gini, kita punya pegangan yang kokoh kepada orang yang mungkin dia udah terkenal. Yesus ini lagi viral pokoknya. Kalian harus tahu Yesus pada saat itu adalah person yang viral. Bayangin, Yesus itu viralnya bukan hanya satu kali, satu masa atau apa. Yesus viralnya 3,5 tahun dia viral. 3,5 tahun itu dia viral di Israel kala itu. Karena memang media sosial tidak ada yang kasih HP-nya untuk story, nggak ada. Nggak ada tuh Arsel dan Vira yang mondar mandir. Yesus khotbah di bukit, dia di atas pohon terus gini, nggak ada. Tapi yang pasti ini, Yesus saat itu memang lagi viral. Dan bahkan kematian Yesus jauh lebih viral. Bayangin aja, news lagi. Istilahnya gini, berita-berita tentang Yesus semuanya itu tentang mukjizat. Ini segala macam, tiba-tiba jebret kasus penistaan agama oleh orang yang lagi viral. Itu yang terjadi. Kemudian gak lama dari itu setelah kasus penistaannya, penyalipan Kristus terjadi. Dia diarak di seluruh kota, dia diarak di jalan-jalanan Via Dolorosa, setengah telanjang, atau bahkan mungkin sudah telanjang, tubuhnya penuh dengan, benar, betul sekali, tubuhnya penuh dengan hal yang tidak terkatakan, luka-luka yang tidak terkatakan tubuhnya. Benar, Mik. Bagus lagi. So guys gini, bagi mereka ini adalah sesuatu hal yang sangat mengecewakan. Kenapa? Karena nabi besar yang selama ini mereka pegang, ternyata bagi orang-orang lain itu penista agama. Dan akhirnya disalibkan dan mati.
You know what? Apa yang menjadi sebuah kekecewaan yang begitu besar bagi mereka adalah gini. Bagi mereka, gurunya mereka ini bisa ngelakuin mujizat. Dan lain sebagainya. Gurunya ini menjadi sesuatu hal yang bisa jadi pegangan banget buat hidup mereka. Mereka ini dulunya nelayan. Masa depan mereka ya nelayan. Tapi begitu Yesus datang, hidup mereka berubah. Nah begitu hidup mereka berubah, Yesus ditangkap dan disalibkan. Hidup mereka jadi gak ada pegangan lagi. Ini yang bikin mereka kecewa. Nah, sebelum saya lebih lanjut, ini salah satu kisahnya. Sebuah kisah yang akan sama-sama kita renungkan hari ini. Mari kita baca di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tapi saya gak akan baca semuanya dulu. Kita akan baca dulu di ayat 13 sampai nanti 23 kalau gak salah. 6 ternyata, 23, 6. Oke, 13. Saya bacakan aja gak apa-apa, kalian nyimak aja ceritanya seperti apa. Kalau mau lihat di HP juga silakan. Pada hari itu juga 2 orang murid dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang pernah terjadi. Kemudian ayat 15 ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran nih, tulisannya bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Lu orang baru bro. Lu gak tahu yang lagi viral hari-hari ini? Yang gak tahu apakah kamu orang baru di orang asing di Yerusalem sehingga kamu tidak tahu apa yang terjadi di situ hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia ini nabi, berkuasa sama pekerjaannya dan perkataannya juga di hadapan Allah. Dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan di kalangan kami bikin kami kaget. Pagi-pagi mereka bangunin kami dan mereka pagi-pagi mereka pergi ke kubur. Terus mereka tuh gak nemu mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita mereka kelihatan sama malaikat-malaikat dan malaikat bilang Yesus hidup. Dan ternyata beberapa teman kami yang juga sempat ngecek ke sana bahwa benar ternyata perempuan-perempuan ini benar. Tapi masalahnya gini, teman-teman yang laki-laki itu gak ketemu sama Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kok bodoh sih bro? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, dari pembacaan kita berhenti dulu di sini. Dari pembacaan kita, dari kisah ini, kita bisa lihat jelas bahwa murid-murid Yesus sebenarnya udah dengar Yesus itu udah bangkit. Mereka udah dengar. Tapi nampaknya mereka menolak untuk percaya. Karena saya nggak tahu apa yang terjadi pada mereka, tapi yang pasti ditulis di Alkitab muka mereka muram dan sepertinya mereka sangat kecewa sampai mereka gagal untuk mempercayai berita hari itu. Dan sama seperti kita. Poin kita yang pertama adalah their disappointment. Kekecewaan mereka. Rasa kecewa itu kan bagian dari hidup kita ya. Kata anak-anak senja itu gitu kan? Ya kan? Kata-kata saya juga. Rasa kecewa itu bagian dari hidup kita gitu katanya. Tidak ada yang tidak pernah kecewa gitu. Kalaupun sekarang ini kamu tidak kecewa, jangan-jangan kamu yang mengecewakan orang lain. Nah, sama seperti kita. 2 orang murid Yesus ini mengalami rasa yang sama kayak kita. Mereka kecewa sama kondisi yang terjadi. Mereka kecewa karena Yesus disalibin. Ternyata peristiwa penyaliban Yesus menjadi momen di mana harapan mereka dalam tanda kutip
ikut disalibkan hari itu. Dalam tanda kutip gini, di mata mereka, sama seperti Alkitab bilang, Yesus ini nabi yang begitu hebat. Yesus melakukan mujizat di depan mereka. Yesus mengubah air jadi anggur, menyembuhkan orang lumpuh. Pribadi yang berani mewakili perasaan mereka untuk menentang para penguasa dengan cara yang elegan. No wonder jika pada dasarnya mereka memiliki harapan untuk apa sih? Mereka memiliki harapan agar Yesus membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Kalau kita baca Alkitab, kita harus membaca konteks yang ada. Nah, konteks yang terjadi kala itu adalah mereka sedang dijajah oleh bangsa Roma. Maka dari itu sebenarnya kehadiran Yesus sebenarnya dalam hati mereka orang-orang Israel adalah menjadi jawaban untuk akhirnya sama seperti ini. Dia seperti Musa yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Mereka juga berharap bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari Romawi. Nah, masalahnya gini. Yesus yang diharapkan untuk membebaskan mereka ternyata malah dibunuh. Bayangin aja. Kamu punya idola. Kamu udah banggain idolamu. Dia udah jadi biasmu, asik. Dia udah jadi bias kamu banget. Tapi udah kamu banggain tiba-tiba ditangkap dan dibunuh karena kasus penistaan agama. You know what? Kekecewaan mereka begitu sangat dalam. Karena bahkan gini, Alkitab tadi nyatet muka mereka sampai muram kan. Bagi mereka, di tengah mereka udah lama dijajah sama bangsa Romawi, Yesus ini seperti air di tengah padang gurun. Makanya ketika Yesus hadir dengan mujizat-mujizatnya, mereka berharap lebih daripada mujizat. Apa itu? Kebebasan mereka untuk dibebaskan dari jajahan Roma. Pada waktu itu, penjajahan. Tapi masalahnya gini, Yesus mati hari itu. Akhirnya mereka kecewa. Nah, apakah salah Kak Don perasaan kecewa mereka? Salahkah perasaan kecewa mereka? Bukankah mereka kecewa karena Yesus mati? Bagus dong, berarti mereka berkabung karena Yesus. Apa benar? Benar, itu tidak benar Mik. Coba kita telaah lagi. Benarkah kekecewaan orang murid-murid ini disebabkan karena Yesus mati? Benarkah mereka ini kecewa dan sedih itu karena Yesus mati? Atau gini, kekecewaan mereka bukan disebabkan Yesus mati. Atau jangan-jangan mereka sedih dan kecewa karena gini, harapan mereka satu-satunya pupus dengan kematian Yesus. Karena ini berbeda banget. Karena ini sesuatu hal yang sangat berbeda kalau kita lihat. Bayangin aja ketika Yesus datang sama mereka. Yesus datang nih sama mereka. Mereka tidak kenal siapa Yesus. Ada yang menutupi. Alkitab bilang kan ada menutupi itu mata mereka. Masalah gini, mereka sama Yesus itu 3 tahun lebih. 3 tahun lebih mereka itu ketemu Yesus itu 3 tahun lebih. Ketemu tiap hari malah. Ketemu tiap hari. Tapi masalahnya ketika Yesus datang mereka gak kenal siapa Yesus. Kalau kita datang 3 tahun saya sama Anda, saya tentu tahu, saya sama Kois saja. Saya tahu Kois kalau udah jalan di depan, gak usah lama-lama kalau Kois. Saya kenal sama Niko ini setahunan. Tapi dari jauh saya tahu, oh ini Niko nih jalannya. Oh ini saya tahu banget Niko ini jalannya ini. Dia kalau jangankan saya melihat posturnya Niko. Saya mendengar suaranya Niko aja, saya udah tahu Niko udah dekat. Dia tanpa untuk ngomong sesuatu, tanpa menunjukkan kehadirannya, dia udah teriak-teriak di bawah, "Shalom pagi Pak Satpam." Itu udah tahu banget gue, oh Niko nih. Nah ini juga yang terjadi seharusnya. 3 tahun mereka bertemu dengan Yesus, tapi ketika Yesus datang, mereka gak kenal. Pertanyaannya gini, benar pertanyaan banget itu Mik. Pertanyaannya tuh gini, sedalam apa kekecewaan mereka sampai kekecewaan itu nutup mata mereka? Mereka begitu kecewa sampai kekecewaan mereka itu sama seperti kabut yang nutupin mata mereka.
Mereka harusnya bisa kenal postur tubuhnya Yesus. Mereka harusnya tahu perawakan Yesus gimana. Bahkan ketika diajak ngomong harusnya mereka tahu, kenal sama suaranya Yesus. Namun kabut kekecewaan membutakan panca indera mereka. Dan hari ini mungkin pertanyaannya simpel buat kita semua. Mungkin bukan kekecewaan yang lagi nutup matamu. Mungkin hal-hal lain yang lagi nutup matamu. Pertanyaannya, apa yang lagi nutup matamu dari kehendak Tuhan yang Maha Kudus? Bisa jadi itu kesenanganmu yang nutup matamu dari kehendak Tuhan. Bisa jadi itu adalah sesuatu hobimu yang nutupi matamu sehingga kamu gak bisa ngelihat rencana Tuhan yang begitu besar untuk kehidupanmu. Atau mungkin itu adalah permasalahanmu dengan orang tuamu sehingga kamu kecewanya bukan sama orang tua tapi sama Tuhan. Dan you know what? Kabut kekecewaan ini juga yang terjadi pada murid-murid. Kekecewaannya membutakan panca indera mereka. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa gini, rasa kecewamu ternyata tidak memperbaiki keadaan. Rasa kecewamu malah bikin kamu makin buta sama maksud kehendaknya. Sama seperti saya bilang tadi, mungkin bukan kecewa. Apa yang menghalangi mata kita hari-hari ini? Kalau masalah murid-murid ini, kekecewaannya dia yang bikin mereka akhirnya tidak mengenali Yesus. You know what? Mereka ini udah dengar Yesus itu bangkit. Namun mereka tetap memilih untuk pergi dari Yerusalem. Mereka tetap pergi ke Emmaus hari itu. Bahkan gini, Yesus yang mengintervensi di tengah-tengah jalan mereka. Mereka tidak mengenalinya. Bahkan ketika Yesus, saya mikir gini ya. Berarti kekecewaan mereka begitu dalam. Sampai akhirnya gini, Emmaus menjadi tujuan utama mereka untuk mereka pergi hari itu. Sehingga siapapun yang datang hari itu, mereka gak peduli sebenarnya. Bukankah sebenarnya itu sama seperti kita? Kalau kita udah kadung kecewa sama sesuatu, mau itu pendeta sekelas apapun datang ke kita menasehati kita, gak ngurus bro, aku gak kenal Sobokon. Gak ngurus bro, kamu mungkin pendeta tapi kamu gak ngerasain apa yang aku rasain. Bukankah kita sering kayak gitu? Koko gak tahu kok sakit ditinggal sama dia. Koko gak pernah ngerasain itu. Ya jelas. Karena mungkin Koko yang ninggalin orangnya. bukan ya, kok jadi gitu ya. Oke. So gini guys, mereka ini udah sebenarnya kan gini. Mereka itu udah dengar Yesus bangkit. Sebenarnya gini, ketika mereka udah tahu kalau Yesus bangkit, harusnya mereka was-was dong. Mereka harusnya was-was. Yesus bangkit nih bro, ya apa nih? Kalau saya senggol dong. Misal, Kohis ini Yesus. Nah kan yang paling layak di sini untuk disandingkan sama Yesus, Kohis. Dibandingkan yang lain sih, Kalau dibandingkan saya ya enggak lah. Tapi gak boleh sih, Kohis pun tidak layak sebenarnya. Tapi paling gak gini, misal Kohis nih, saya sama Andre yang pergi ke Emmaus. Saya pergi, Andre, kon krungu gak? Jari Kohis bangkit bro. Hah? Sing genah. Tapi mosok bro, kok ngono, gak mungkin lah. Gak mungkin lah kok ngono bro. Nah karena ini perjalanannya itu menuju kehidupan lama kami, mungkin ngobrolnya kami, gak mungkin lah bro. Gak mungkin lah bro. Gak mungkin. Karena mungkin saya dulu perokok juga. Ya kan mungkin kayak gitu. Mereka kembali ke kehidupan lama mereka sampai pada akhirnya gini. Ketika Yesus datang mengintervensi, mereka gak kenal siapa itu Yesus. Mereka gak kenal pribadi Yesus hari itu. Makanya Yesus dengan jelas dia bilang gini. Oh hai orang bodoh ding. Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk percaya. You know what? Itu kasar bro. Itu kayak gini. Goblok. Iya kan? Lu bodoh banget bro. Lu bodoh banget. Masih ingat gak khotbahnya Andre? Siapa orang bodoh itu? Kita lagi. Dia ngamuk kita. Bukan kita, lu. Canda. Gini, siapa orang bodoh itu? Masih ingat gak khotbahnya Andre? Orang bodoh adalah orang yang mendengarkan, tetapi tidak melakukan. Itu ayatnya. Orang bijaksana dengan orang bodoh. Itu dijelaskan sama Andre kan, beberapa saat yang lalu.
Bukankah mereka sudah mendengar bahwa Yesus sudah bangkit? Tapi mereka justru tetap pergi. It means dia dengar Yesus bangkit, tapi mereka nggak percaya bahwa Yesus bangkit. That's why mereka pergi dari Yerusalem. Padahal gini, seharusnya ketika mereka mendengar Yesus bangkit, mereka harusnya stay di Yerusalem. Mereka nggak pergi ke Emmaus. Tetapi mereka pergi hari itu. Gini guys, kecewanya mereka, ini bukti bahwa gini. Ketika mereka pergi ke Emmaus dan kemudian Yesus datang dan dia tidak mengenali Yesus. Saya curiganya gini, kecewanya mereka bukanlah pada kondisi yang terjadi pada Yesus. Kalau kalian sadari, mereka kecewa bukan pada kondisi yang menimpa Yesus. Tapi justru mereka kecewa sama pribadi Yesus. Kok bisa nabi mati dan gagal membebaskan Israel? Tapi gini guys, mereka tetap pergi ke sana dan mereka tidak mengenali Kristus yang datang hari itu. Saya punya kesimpulan saudara, bahwa sebenarnya dia tidak menyesali betapa Yesus disiksa, Yesus dirajam, Yesus dicambuk, Yesus disalibkan. Mereka itu gak kecewa karena kondisi itu. Tapi dia kecewa pada pribadi Yesus. Kok bisa-bisanya lu udah jadi harapan satu-satunya buat saya, malah kamu mati. Bukankah sering kita kayak gitu? Aku udah ngandalin kamu banget loh Kohis. Kok kamu ngecewain aku? Kecewanya kan ke Kohis akhirnya, bukan sama kondisi. Dan itu yang terjadi pada murid-murid. Mereka bukan kecewa pada kondisi yang terjadi. Tapi mereka kecewa pada pribadi Yesus. Kalau kita telah di ayat 19 dan 21 itu jelas banget. Mereka tidak menyesalkan pribadi yang dekat sama mereka mati. Tapi justru mereka mempermasalahkan adalah pribadi yang mereka harapkan itu gagal mengabulkan harapan mereka. Mari introspeksi. Jangan-jangan keluhan kita selama ini tentang kondisi kita. Jangan-jangan kita tidak sedang mengeluhkan kondisi kita. Atau kita tidak sedang kecewa sama kondisi kita. Jangan-jangan kita sedang kecewa sama Tuhan. Ketika kita mungkin kecewa sama keadaan ini, you know what? Kecewamu terhadap rencananya adalah bentuk keraguanmu pada ketuhanannya. Dan pada detik ini saudara, detik itu maksudnya detik ini lagi. Ketika mereka kecewa pada pribadi Yesus, peristiwa kematian Yesus pada hari Jumat Agung kala itu adalah momen di mana itu adalah momen yang mengecewakan bagi mereka. Karena begini, mereka udah taruh begitu besarnya tanggung jawab kepada pundaknya Yesus. Dia udah percaya banget, aku udah ngandalin Yesus. Yesus pasti akan bebasin aku dari bangsa Roma. Tapi mereka gagal. Tapi Yesus akhirnya mati dan mereka menganggap itu ada kegagalan Yesus untuk mengabulkan harapan mereka. Bukankah kita sering melakukan demikian ketika Tuhan tidak menjawab doa kita? Kita kecewa sama pribadinya. Dan you know what? Peristiwa kematian Yesus pada hari Jumat Agung ternyata membukakan kepada kita tentang siapa Yesus bagi para murid-muridnya. Mereka cuma melihat Yesus sebagai nabi. Karena mereka mengharapkan Yesus selalu ada untuk melakukan mujizat bagi mereka. Apa tuh barusan? Dan mereka ikut Yesus karena mereka ingin melihat Yesus sebagai pahlawan yang akan membebaskan mereka dari kejamnya tentara Roma. Bukankah kita kadang-kadang ikut Yesus supaya nilai ujian kita bagus? Bukankah kita datang ke gereja kadang-kadang supaya gini loh, supaya lancar supaya Tuhan itu ngelancarin gitu. Seluruh aku tak datang komsel, aku mau benar-benar mengorbankan waktu belajarku Kak supaya aku itu bisa ini Tuhan melihatnya dan Tuhan membuat nilaiku bagus. I wanna tell you, ini yang terjadi kan sama kita. Kita menginginkan sesuatu karena kita tahu Yesus bisa kerjakan itu bagi kita. Makanya kita itu
ngikut Yesus. Dan ini yang terjadi pada murid-murid. Ini siapa Yesus bagi para murid. Mereka melihat Yesus sebagai nabi, mereka melihat Yesus sebagai pahlawan doang, tapi mereka gagal melihat Yesus sebagai Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, siapa Yesus bagimu? Apakah Yesus hanya sekedar nabi yang bisa melakukan mujizat bagimu? Atau dia hanya pahlawan bagimu? Atau jangan-jangan kita menganggap Yesus hanya sebagai FWB-nya kita. Kita menjalin hubungan dengan Yesus hanya demi dapetin benefitnya. After we get the benefit, we gonna leave him alone. Kita sering banget kan kayak gitu. Kita udah dapetin tujuan kita, tapi pada akhirnya ketika kita udah dapetin tujuan kita tinggalin Yesus. Ini yang sering kita lakukan. Kita menginginkan sesuatu, kita ikut dia supaya Yesus mengerjakan itu bagi kita. Dan once ketika Tuhan melakukan sesuatu yang gak sesuai sama keinginan kita atau maksud kita kecewa sama pribadinya, kita berharap Yesus menolong kita dengan cara dan maksud yang sesuai dengan apa yang kita mau. Aku mau puasa supaya aku bisa beli HP baru. Aku mau puasa supaya papaku tergerak untuk upgrade HP-ku. Untuk supaya papaku tergerak upgrade komputerku. Aku mau datang ke gereja, aku bisa rajin gitu. Kita berharap Yesus menolong kita dengan cara dan maksud yang sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, masalahnya gini, bagaimana jika Tuhan gak nolong? Masih maukah kita ngikut dia? Masalahnya gini, masih maukah kita ikut Yesus jika Yesus tidak menyembuhkan penyakit kita? Bagaimana jika Yesus gak mau menyembuhkan penyakit papa mamamu? Masihkah kita akan ikut Yesus? Nah, ini pertanyaannya, siapa Yesus bagi kita? Siapa Yesus bagi kita? Apakah dia Tuhan atau dia hanya pemuas perasaanmu? I wanna tell you, ketuhanannya tidak bergantung pada perasaanmu. Dan kasihnya tidak bergantung pada perasaanmu padanya. Ketuhanannya tidak bergantung pada perasaanmu. Dan kasihnya padamu tidak ditentukan pada perasaanmu padanya. Dia beda sama pacarmu. Pacarmu mencintaimu karena kamu kasih sesuatu sama dia. Pacarmu mencintaimu karena mungkin kamu udah kasih banyak sama dia. Aku mencintaimu karena kamu mencintaimu. Bukankah sering kita tengkar sama pacar kan? Mungkin kalian, saya belum punya pacar. Tapi gini, bener lagi. Tapi bukankah kita sering tengkar hanya karena gini. Aku udah ngelakuin banyak hal sama kamu, kok kamu cuma gitu doang? Itu terjadi pada manusia ketemu manusia. Tapi ketika Yesus ketemu kita, dia gak bergantung pada perasaanmu. Kamu mungkin banyak kecewain dia, tapi dia gak akan pernah kecewain kamu. Kalaupun kamu kecewa sama dia, dia tetap sayang sama kamu. Ribuan kali kamu kecewa sama dia, dia tetap akan buktikan sayangnya sama kamu. And this is the gospel. Sama seperti murid-murid yang pergi. Murid-muridnya kecewa sama dia. Kita juga sering kecewa sama Tuhan. But God still pursue them until Emmaus. Tuhan masih kejar mereka sampai Emmaus. Kamu mau ribuan kali kecewa sama dia, kasih karunia-Nya akan tetap mengejar kita saat kita mungkin masih mencintai dunia. Saat kita masih mencintai nikmatnya dosa dan pelarian kita, Tuhan masih ada untuk memberikan kasih karunia-Nya. Dan ini the grace of God that pursue us. Ini adalah grace-nya Tuhan yang still pursue murid-muridnya sampai kepada Emmaus. Lalu bagaimana ketika kita mungkin begitu besarnya kita sekarang, kecewanya kita mungkin sekarang, atau gini, begitu besarnya kasih Tuhan sama kita, lalu bagaimana respon kita seharusnya? Kita masuk poin yang kedua, the response. Lalu ia ayat 25 ya,
Kita baca Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka yang saya baca tadi, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa, segala kitab nabi-nabi, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ini perhatikan ya, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan bersama dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Ketika itu juga terbukalah mata mereka. Mereka pun mengenali dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka nggak nunggu sehari. Bangunlah mereka dan mereka langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ada yang menarik. Kalau kalian baca di ayat 28. Alkitab mencatat bahwa Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kayak gini. Saya nemenin Andre pulang. Saya udah nemenin, begitu sampai rumahnya Andre, saya itu kayak, bro balik ya. Bro balik ya. Bro balik ya. Oh Jodon, ayo mangan sih. Nah baru datang. Tapi Yesus gak kayak gitu sih. Saya gak tahu seolah-olahnya Yesus itu seperti apa. Saya gak tahu seolah-olahnya itu seperti apa. Cuman ini menarik, Alkitab mencatat bahwa Yesus berakting dalam tanda kutip. Setelah dia menjelaskan semua hal tentang Mesias di perjanjian lama dan perjanjian lama. Setelah dia menjelaskan Mesias tentang Mesias dari mulai kitab Musa sampai kitab yang terakhir gitu kan. Yesus berakting seperti mau melanjutkan perjalanannya. I wanna tell you, dia melakukan itu untuk menunggu respon dari para murid. Setelah mereka mendengar kembali kebenaran itu dari Yesus, Yesus menunggu mereka mau melakukan apa. Dan yang keren, respon dari murid-murid itu adalah stay with us. Banyak orang di dunia ini ketika mereka udah sampai pada tujuannya, mereka lupa sama Tuhan. Mereka udah sampai tujuan yang mereka pingin. Udah sampai Emmaus nih. Ya kan? Tapi mereka tetap merasa bahwa mereka masih pengen sama Yesus. Makanya mereka bilang, stay with us gitu. Nah, sering kan kita ngelakuin ini. Bahwa gini, kita tuh sering banget ngelakuin gini. Kalau udah sampai tujuan yang kita pengen, Tuhan jadi gak penting lagi. Supaya ujianku lancar, Tuhan aku mau taat seminggu ini. Supaya semua dilancarkan, aku mau taat banget nih hari ini. Tapi begitu semua lancar, lanjut lagi dosanya. Nah gini, pertanyaannya buat kita. You gonna say to God today, just go from my life, atau kamu mau bilang stay with me kepada Tuhan? So kayak Jisian gini. Sebenarnya gini, ada urutan kerangka ketika ini terjadi. Peristiwa dalam perikop ini kalau kita urutkan sebenarnya gini. Ada kerangka. Yang pertama adalah gini, mereka kecewa pada Yesus. That's why mereka pergi ke Emmaus. Kemudian Yesus intervensi di tengah-tengah. Kemudian sampai mereka di Emmaus, mereka menyadari dan mengenali Yesus. Dan mereka balik lagi ke Yerusalem. Perhatiin ya, saya ulangi. Mereka kecewa sama Yesus. Mereka pergi ke Emmaus. Yesus intervensi. Mereka sadar dan mengenali Yesus. Kemudian mereka balik ke Yerusalem. Apa yang berubah di sana? Dengerin lagi. Mereka kecewa sama Yesus pertama. Kemudian mereka pergi ke Emmaus. Yesus intervensi. Mereka menyadari dan mengenali Yesus. Kemudian mereka balik ke Yerusalem. Apa yang berubah di sana?
tujuan mereka berubah. Dari yang awalnya Emmaus, ketika Yesus sudah intervensi dalam kehidupan mereka, tujuan mereka berubah dari Emmaus menuju ke Yerusalem. Ketika kita mengenali pribadi Yesus, no wonder tujuanmu akan berubah dan hidupmu akan berubah. Karena dari murid-murid kita belajar ketika mereka mengenali pribadi Yesus, tujuan mereka berubah. Mereka yang tadinya melihat Emmaus menjadi sesuatu hal yang penting karena mereka kecewa banget sama Tuhan. Mereka akhirnya melihat Emmaus tidak penting lagi ketika mereka mengenali pribadi Yesus. Jika kita ngulik lagi saat Yesus mengintervensi di tengah jalan, sebenarnya bukankah Yesus hendak, sebenarnya Yesus tidak hendak menyertai mereka sampai kepada Emmaus. Sebenarnya kalau kita perjelas lagi, kita coba baca lagi, sebenarnya apa yang Yesus lakukan di tengah jalan, Yesus intervensi di tengah jalan, itu bukan untuk menyertai mereka sampai tujuan di Emmaus. Tapi Yesus menjelaskan itu semua supaya mereka berubah pikirannya di tengah jalan dan mereka balik lagi ke Yerusalem. Sebenarnya itu yang harus terjadi. Tapi mereka pada akhirnya harus sampai ke Emmaus dulu, baru mereka sadar. Tapi ini gospelnya, Tuhan sabar sama mereka. Dan Tuhan juga sabar sama kalian. Kamu mau gimana pun mungkin tujuanmu yang mungkin mengecewakan Tuhan, mungkin hari-hari ini. Ingat satu hal, Tuhan sabar nunggu kamu untuk sadar. Tuhan sabar untuk nunggu kamu sadar. Makanya gini, ketika mereka mengenali Yesus, itu momen di mana Yesus melakukan perjamuan kudus. Yesus memecahkan kembali roti, kemudian menuangkan anggur kepada mereka, baru mereka ngeh, dari Yesus. Karena memang membutuhkan tubuh Yesus dipecah-pecahkan dan darah Yesus dicurahkan supaya engkau sadar bahwa Tuhan sayang sama kamu. Ini sebabnya bahwa untuk membuatmu sadar dan berubah tidak hanya sekedar kalimat motivasi. Bukan sekedar nasihat dari ketua atau mentormu doang. Bukan sekedar cerita pengalaman hidup dari orang-orang tuamu. Atau bukan sekedar cerita hidup sukses dari para orang-orang dari luar sana. Tetapi yang kamu perlukan ketika kamu untuk mengubah hidupmu menjadi jalannya Kristus kembali adalah tubuh Kristus dipecah-pecahkan dan darahnya dicurahkan. Dan ini harga kita, harga pertobatan kita, itu tubuhnya dipecahkan dan darahnya dicurahkan. Dan kalau kalian sadar lagi ya, bukankah murid-muridnya bilang bahwa obrolan dengan Yesus sebenarnya membuat hati mereka berkobar-kobar. Obrolan mereka dengan Yesus di tengah perjalanan menuju Emmaus sebenarnya itu udah membakar hati mereka untuk mereka kembali melayani Tuhan. Can you realize about this fact? Kepada fakta berikut ini bahwa gini, ternyata kisah ini bukan tentang Yesus menemui aja. Tapi Yesus mengejar mereka sampai di Emmaus. Dan perjalanan Yesus mengejar mereka sampai Emmaus itu gak sia-sia karena Jesus won their heart once again. Saya gak tahu mungkin kalian sekarang lagi ada di tujuan kalian masing-masing. Kalian lagi ada di pelarian kalian masing-masing. Kau lagi berkutat dengan zona nyamanmu yang kamu sebut sebagai Emmausmu. Saya gak tahu. Atau mungkin zona pelarianmu ketika kamu kecewa kamu harus ke sana. Aku gak bisa kak, kalau aku kecewa aku harus menyendiri banget. Aku gak tahu kak, kalau aku kecewa aku harus alkohol banget nih. But Jesus pursue them until Emmaus. Hati yang terbakar oleh api kekecewaan awalnya berubah menjadi hati yang terbakar semangat untuk memberitakan Injil kembali.
And you know what? Perkataan tadi para murid yang berkata kepada Yesus, stay with us. Di awal tadi saya bilang, sesungguhnya bahwa ini adalah bukti bahwa di dalam perjalanan ke Emmaus, Kristus udah mencuri kembali hati mereka. Sehingga mereka gak mau lagi kehilangan Yesus di perjalanan mereka. Nah masalahnya gini, sudahkah Yesus memenangkan hatimu lagi? Atau jangan-jangan kamu masih kecewa sama dia? Mungkin kamu udah doa sedemikian rupa tapi Tuhan gak nolong dengan doa-doamu. Mungkin Tuhan gak pernah jawab ketika kamu berdoa untuk mamamu. Aku udah doa sedemikian rupa Kak untuk kesembuhan mama loh. Bukan untuk kepentinganku loh. Aku berdoa untuk mama loh Kak. Tapi Tuhan kok gak jawab gitu. Pertanyaannya gini, apakah itu membuatmu muram dan kecewa? Ataukah kamu sudah berada pada fase di mana Kristus sudah mencuri kembali hatimu? Kalau belum, biarkan Kristus mencuri kembali hatimu hari ini. Dan biarkan stay with us, become stay with Jesus. Bukan lagi kita yang meminta Yesus untuk stay sama aku Tuhan. Tapi kita bilang sama diri kita sendiri, I wanna stay with Jesus. Aku gak mau kehilangan Yesus lagi. Sama seperti hati para murid hari itu. Emmaus gak lagi penting bagi mereka. Karena Kristus sudah mencuri kembali hati mereka. Sehingga yang mereka inginkan itu bukan lagi Emmaus untuk healing-healing. Tetapi mereka inginkan kebersamaan dengan Yesus terus menerus. Emmaus tidak lagi bernilai bagi mereka. Karena mereka menemukan betapa Yesus begitu berharga. Makanya gini, ketika mereka berdua menyadari bahwa itu Kristus langsung lenyap. Seolah-olah Kristus bilang, aku gak mau ketemu kamu di Emmaus, aku mau ketemu kamu di Yerusalem. Makanya dia pergi ketika mereka mengenali. Nah, saya gak tahu bagaimana Kristus berbicara denganmu, tapi I wanna tell you, kadang Tuhan bilang sama kamu di tengah-tengah doamu untuk bilang gini, aku gak mau kamu ada di tempat ini. Aku gak mau kamu ada terkungkung di tempat ini lagi. Aku pengen kamu berubah dan pergi ke tempat yang lain. Bisa jadi Yerusalemmu adalah komselmu. Bisa jadi Yerusalemmu adalah komunitasmu. Bisa jadi Yerusalemmu adalah orang-orang yang mungkin setiap hari mendoakan kamu untuk kamu kembali datang ke gereja. So guys, dari murid-murid ini kita belajar bahwa ternyata ketika ketemu dengan Kristus, pelarian kita bukan lagi penting bagi kita. Emmaus tidak lagi bernilai bagi kita. Dan mereka segera bangun dan kembali ke Yerusalem. Dan message yang sama mungkin akan hadir pada kalian hari ini. Seberapa bejat pun hidupmu, gak peduli seberapa sering kamu having sex di luar nikah, di luar sana. Tuhan gak pernah nyesel milih seorang kamu. Tuhan gak pernah nyesel milih kamu untuk ada di dalam warga kerajaannya. Kamu mungkin jadi orang asing dulu tapi kamu tetap jadi family bagi dia. He gonna pursue you until your Emmaus guys. Dan itu yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan lakuin kepada orang yang bejat kayak saya, Tuhan akan lakuin kepada orang-orang kayak kalian. Saya gak tahu berapa bejat kalian atau gini. Atau mungkin kalian kecewa sama Tuhan seberapa dalam, saya gak tahu. Tapi saya mau bilang sama kalian, kalian mau kecewain Tuhan, kalian mau kecewa sama Tuhan, Tuhan gak pernah sekalipun nyesel milih kalian. Dan dia gak pernah nyesel ngambil kayu salib untuk nebus dosa-dosamu. Makanya lagu tadi bagus banget, bahwa your cross is my price. Memang salib itu adalah kebanggaan kita, salib itu adalah harga kita. Dan sama seperti murid-murid ini saudara.
Ketika itu terjadi, saya benar-benar tinggalin Emmaus saya. Saya benar-benar mulai kenal dunia gereja. Saya dulunya pulang malam karena dugem. Sekarang kayak saya pulang malam karena saya ngedit video khotbah. Saya pelayanan multimedia, saya mulai kenal pelayanan multimedia. Saya mulai kenal gereja karismatik. Oh ternyata dugem bukan hanya di tempat dugem. Saya bisa jedak-jeduk di gedung gereja. Saya bisa lompat-lompat di gedung gereja. Saya bisa punya teman yang asik di gedung gereja. Dan sama seperti dua murid di Emmaus. Injil Kristus menjadi jauh lebih penting dibandingkan urusan mereka di Emmaus. Begitu juga di hidup saya dan hidup kita semua orang percaya. Sudahkah Injil Kristus menjadi lebih penting dibandingkan urusan kita dengan kesenangan kita? Kristus yang bangkit hari itu sekarang bangkit di hati setiap muridnya. Dan kecewa tidak lagi menggerogoti hati para murid. Dan itu yang saya rasakan. Once ketika saya kembali kepada Tuhan, saya dipulihkan nama Tuhan, keluarga saya mulai dipulihkan. Padahal dulu saya struggle banget untuk memulihkan keluarga saya gimana. You know what? Tuhan akan dengan senang hati memulihkan keluargamu saat kamu berfokus berakar pada Dia. Dia senang hati kok. Dan Kristus yang dibangkitkan hari itu sekarang udah bangkit di hati setiap murid. Pertanyaannya, sudahkah Yesus bangkit di hatimu? Bagaimana dengan hatimu saat ini? Apakah Kristus masih mati di sana? Ataukah Dia udah telah bangkit dan menawan hatimu? I wanna tell you this evening that let His grace pursue you guys. Biarkan kasih karunia-Nya mengejarmu hingga Emmausmu. Entah apa yang kamu udah lakuin karena kekecewaanmu sama Tuhan dan pada kondisi yang ada. Entah apa mimpimu, entah apa keinginan yang terpaksa kamu harus kubur karena keadaan tidak mendukung. Entah apa yang membuatmu kecewa sama Tuhan. Tapi hari ini let His grace pursue you. Kasih yang tidak akan pernah kamu dapatkan di Emmaus akan hanya bisa kamu dapatkan di Yerusalemnya Tuhan. Di hatinya Tuhan. Kasih yang tidak akan pernah kamu dapatkan di dunia. Biarkan kasih itu akan kamu temukan di Tuhan. Dan biar itu membalut kamu. Kalau Doni hari ini sembuh, kamu pun bisa sembuh. Kalau Doni hari ini bisa dipakai Tuhan, Doni pun yakin kamu pun bisa dipakai Tuhan. Atau mungkin gini, hidupku fine-fine aja Kak. Aku gak kecewa sama Tuhan, aku gak ngerasain kecewa sama Tuhan. Mungkin sekarang gini, ada orang-orang di luar sana, ada orang-orang di samping kiri kananmu yang butuh dukunganmu. Orang-orang yang ngerti tentang kasih Kristus. Orang-orang yang ngerti tentang cintanya Kristus untuk memberitakan kasih Kristus itu kepada mereka. Mereka butuh itu. Mungkin itu teman sekelasmu, mungkin itu teman dugemmu, mungkin itu adalah teman di mana kamu senang-senang hari-hari ini, mungkin itu pacarmu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang paling butuh Injil saat ini. Maka pesan bagi kamu yang mungkin gak ngerasain kecewa sama Tuhan, good point. Tapi pesan untukmu hari ini, biarkan His grace menggerakkanmu pergi ke Yerusalem untuk memberitakan Injil. Karena once ketika Tuhan memulihkan hatimu, tanggung jawab kita cuma satu. Kasih karunia itu gak boleh cuma berhenti di kita. Kasih karunia itu harus mengejar orang lain. Dan biar Tuhan pakai kita untuk jadi sarana kasihnya Tuhan. Supaya His grace pursue them until their Emmaus. Kejisian, Dia Tuhan yang mati bagi pelanggaran kita. Tapi jangan lupa, Dia adalah Tuhan yang bangkit bagi kita. Supaya kita punya kuasa dan kasih. Supaya kita punya kuasa dan kasih untuk merasakan bahwa
Aku mau bangkit sama Kristus. Aku mau bangkit dari keterpurukanku sama dosa. Tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya dicurahkan, supaya kamu merasakan kasih yang utuh dan karunia yang melimpah. Mari tundukkan kepala kita. Thank you untuk hari ini Tuhan Yesus. Tubuh dan darahmu yang dipecah-pecahkan dan dicurahkan bagi kami. Kami gak mau jadi itu sesuatu hal yang sia-sia. Sebab kami tahu. Sebab kami tahu hati kami tercipta untukmu. Sebab kami tahu tubuh kami tercipta untukmu. Sebab kami tahu tubuh kami yang mungkin sekarang ini dikuasai dosa, dikuasai nikmatnya dosa, terikat sama nikmatnya dosa. Kami tahu tubuh ini bukan milik dosa, tetapi ini milik Kristus. Untuk itu Tuhan, hari ini kami tundukkan kepala kami sama seperti kami menundukkan hati kami di hadapan Kristus. Sebab kami tahu Kristus adalah Tuhan kami. Karena Kristus udah mati buat kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau bilang sama hati kami, I wanna stay with Jesus. Kami mau merasakan kasihnya Tuhan yang utuh. Mungkin keluarga kami lagi dipecah-pecahkan Tuhan. Tapi kami tahu kasih yang utuh cuman kami bisa temukan dari Kristus.